Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang dan setiap keluarga patut bersyukur kepada Tuhan karena oleh kasih dan setianya kita boleh ada sampai hari ini. Berkat kesehatan, kekuatan, perlindungan dan segala pekerjaan baik kita telah diberkati oleh Tuhan. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepadanya, marilah kita siapkan hati dan pikiran datang kepada Tuhan dalam ibadah. Kita menyanyi di pelengkap Kidung Jemaat nomor 219, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kembali kita memuliakan Tuhan, menyanyi dari Kidung Pujian, doa mengubah segala sesuatu. Tuhan
Mari kita bersatu di dalam doa. Kita masuk dalam doa syukur pada pagi hari ini. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu oleh karena kami telah mengalami pemeliharaan-Mu. Tuntunan kekuatan tangan-Mu telah memampukan kami melewati hari-hari hidup ini. Bahkan saat-saat masa sulit kami, Engkau Bapa yang setia menjaga kehidupan kami. Syukur kami atas pertolongan dan perbuatan-Mu yang ajaib. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Mampukan kami dengan hikmat melalui kuasa Roh Kudus untuk mengerti, menyelami kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Kejadian pasal 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-15 dengan perikop Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedangkan ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya Tuan meneruskan perjalanannya, sebab Tuhan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan perbuatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedangkan mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya,
berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita menyanyi dari kidung pujian, hidup ini adalah kesempatan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Kemudian Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kabar kita baik, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Kehadirannya sangat dinantikan oleh banyak orang. Bahkan apa yang Yesus buat selalu mencuri perhatian banyak orang. Ada orang yang menyukainya dan menerima setiap apa yang dilakukan oleh Yesus, baik mujizat yang dilakukan, baik pengajaran pemberitaan Injil. Tapi kalau kita melihat dalam perjalanan pelayanannya, tidak menutup kemungkinan ada juga orang-orang yang membencinya, bahkan juga mencari celah
untuk menjatuhkan dan mencari kesalahan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan pagi hari ini kalau kita melihat, Yesus melakukan banyak hal selama pelayanannya di dunia ini. Dikatakan firman Allah, dia berkeliling dari kota demi kota, dia berkeliling dari desa ke desa. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, untuk mengajarkan firman Allah, memberitakan kebenaran firman Allah, melakukan mujizat yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, bahkan banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan oleh Yesus selama pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa, hal apa yang menggerakkannya untuk melakukan hal yang demikian? Bagian firman Tuhan pagi hari ini dengan sangat jelas bagi saya saudara, ketika dia melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ternyata yang mendorong, yang menggerakkan Yesus melakukan semua itu, dia rela berjalan dari kota ke desa, dia rela berkeliling dari kota ke desa untuk melakukan sesuatu, untuk memberitakan Injil, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, karena didorong oleh hati yang memiliki belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, belas kasihan adalah bicara tentang emosional, bicara tentang gerakan hati seseorang ketika dia melihat penderitaan atau kesusahan orang lain. Memang kalau kita melihat hari-hari ini, ketika seseorang melihat penderitaan atau kesusahan orang lain, respon manusia berbeda. Ada yang tergerak hatinya langsung menyentuh dan membantu dia, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga ada orang yang melihat penderitaan orang lain, dia mungkin terkesan menghakimi, dia mungkin bersikap acuh tak acuh, cuek dan lain sebagainya. Tapi belas kasihan dalam konteks bagian firman Tuhan ini adalah sebuah gerakan hati, sebuah tindakan nyata yang dilakukan karena melihat penderitaan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, belas kasihan bukan hanya sekedar bicara tentang perasaan. Belas kasihan lebih kepada sebuah tindakan nyata yang didasarkan kepada kasih. Perasaan yang diungkapkan dalam sebuah tindakan, itulah belas kasihan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus memiliki itu. Dia melihat orang banyak, hatinya tergerak, dan dia melakukan sesuatu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika Yesus melihat dan tergerak hatinya, seperti apa kondisi manusia pada waktu itu? Kalau kita melihat dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus menemukan banyak kehidupan di mana mereka sedang bergumul dengan segala sakit penyakit, bergumul dengan segala kelemahan yang ada, dan Yesus hadir untuk memulihkan keadaan mereka. Peristiwa itu terjadi dimulai dari hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita boleh bersyukur karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu peduli. Kita boleh bersyukur karena kita memiliki Allah yang begitu empati terhadap kehidupan kita. Ketika dia menemukan kita dengan berbagai penyakit dunia ini, ketika dia menemukan kita dengan berbagai kelemahan dalam hidup ini, Yesus hadir untuk melenyapkan segala sesuatunya dan memulihkan keadaan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, adakah sesuatu yang hari-hari ini seperti sebuah penyakit dalam hidupmu, yang mungkin engkau sedang bergumul bagaimana melepaskannya? Atau mungkin di antara kita pagi hari ini, engkau sudah lelah dengan segala keadaan yang ada, engkau sudah lelah dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai beban hidup yang ada. Ingat pagi hari ini, Yesus hadir untuk melenyapkan, mengangkat dan memulihkan keadaan. Maukah engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan? Maukah engkau membawa kehidupanmu, segala kelemahanmu kepada Tuhan? Pagi hari ini ketika Tuhan menemukan engkau, pastikan bahwa kuasanya, kasihnya
memulihkan hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kekuatan kita terbatas. Apa yang ada dalam hidup kita ini pun terbatas. Tapi Allah yang kita sembah punya kuasa yang tidak terbatas. Kasih manusia terbatas, perhatian manusia terbatas, tapi kepedulian Allah tidak terbatas. Dia mengasihi saya, saudara. Dia mengasihi kehidupan kita. Apapun keadaan kita pagi hari ini, bawa hidupmu kepada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia akan bertindak melampaui apa yang engkau harapkan. Hal berikutnya, apa yang mendorong Yesus untuk melakukan ini, tidak hanya memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, tapi ada satu bagian juga yang tidak kalah pentingnya, bahwa Yesus melakukan itu karena dia melihat kehidupan manusia yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan tantangan. Bahkan dia katakan, ia melihat mereka lelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Seperti apa kehidupan domba yang tidak bergembala? Saya membawa kita membayangkan sekumpulan domba, tidak ada yang menuntun, tidak ada yang menjaga, tidak ada gembala yang membawa mereka kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang, menuntut perjalanan mereka, bahkan membawa mereka pulang kembali. Apa yang terjadi? Yang pasti mereka akan mengalami kehausan, yang pasti mereka akan mengalami kelaparan, yang pasti mereka akan letih, lelah dan terlantar, dan yang pasti mereka akan tercerai-berai dan tersesat. Bagaimana kehidupan manusia seperti domba yang tidak bergembala. Yesus hadir sebagai gembala yang baik. Yesus hadir dan berkata, akulah gembala yang baik. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika pagi hari ini sekali lagi, ketika Yesus menemukan kehidupan kita seperti domba yang tidak bergembala, dalam perjalanan hidupmu hari-hari ini engkau mulai letih. Ada banyak hal yang mungkin dalam langkah juangmu yang membuat engkau lelah. Tidak hanya lelah secara fisik, tapi jiwamu lelah, batinmu lelah, pikiranmu lelah. Dia gembala yang baik. Dia akan menuntun hidupmu dan membawa engkau menikmati banyak kebaikan. Yesus hadir karena kasih-Nya yang besar, menjumpai kita domba-dombanya, menjumpai kehidupan kita, dan membawa kita menikmati banyak pemulihan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya setiap kita sudah mengalami banyak perkara yang baik dari Tuhan. Kalau kita melihat kembali dalam diri kita, kalau kita melihat dan menengok kembali perjalanan hidup keluarga kita, saya percaya tidak ada perjalanan yang lurus, tidak ada perjalanan yang baik-baik saja. Tapi kita bersyukur karena Gembala Agung menuntun kita. Gembala yang baik itu hadir, melihat kita lelah, Dia memberikan semangat. Ketika kita tersesat, Dia membawa kita kembali pulang. Dia menyentuh kehidupan kita dengan kasih-Nya yang nyata. Kita sudah mengalami itu. Kita sudah mendapatkan itu secara gratis. Kita sudah mendapatkan itu secara cuma-cuma dari Allah. Berkat kesehatan keuangan, berkat dalam pekerjaan, bahkan kekuatan melewati perjalanan hidup ini. Pagi hari ini, Yesus rindu memakai kehidupan kita. Ketika kita mengalami berkat yang cuma-cuma ini, Yesus rindu kita membagikannya dengan cuma-cuma kepada orang lain. Dia memanggil kita, bahkan Dia kembali mengutus kita. Untuk apa? Untuk menjadi perpanjangan tangannya. Kehidupan kita menyentuh kehidupan manusia yang lain. Mereka yang telah diberikan semangat yang baru melalui kehidupan kita. Mereka yang terlantar dan tidak terperhatikan, saya saudara hadir di sana untuk memberikan semangat, kekuatan, bahkan hadir menjadi berkat dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya dan kita bisa menjadi berkat. Kita bisa dipanggil dan diutus kembali di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kita bisa mengerjakan itu ketika kita memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Engkau tidak akan bisa menyentuh kehidupan orang lain kalau engkau tidak memiliki kasih sama seperti kasih yang Yesus miliki. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kiranya kehidupan kita menjadi kehidupan yang membawa berkat.
setiap sentuhan hatimu akan membawa kehidupan banyak orang mengenal Kristus, mengalami anugerah keselamatan, mengalami pemulihan, mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Selamat berbagi kebaikan, selamat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang menghampiri Engkau pagi hari ini bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih karena kami mengalami banyak kemurahan. Kami menyadari kehidupan kami. Ada banyak kali kami lelah dan letih dengan keadaan hidup ini. Kami mungkin seperti domba yang tidak bergembala dengan berbagai keadaan yang ada. Tapi Engkau hadir mengingatkan kami kembali bahwa kami tidak melangkah sendiri dalam perjalanan hidup ini. Ada gembala agung yang menuntun kami kepada kebenaran. Ada pribadi yang baik yang terus menguatkan kami yang lelah, menguatkan jiwa kami, menguatkan batin kami. Bahkan Engkau memulihkan keadaan kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat GKI Agape Singkawang yang boleh beribadah bersama pada pagi hari ini. Bahkan setiap kami yang hadir bersama, ketika Engkau menemukan keadaan kami, Engkau menemukan seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami percaya hati-Mu yang penuh dengan kasih membawa Engkau terulur tangan menyentuh kehidupan kami, memulihkan, bahkan memberkati. Terima kasih juga karena Engkau mengizinkan kami agar setiap kami yang sudah mengalami anugerah Allah, mengalami banyak kebaikan Tuhan, dipanggil dan diutus kembali untuk membawa kabar baik, untuk membawa kabar keselamatan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bahkan berbagi sukacita, berbagi kebaikan dengan orang-orang yang membutuhkan. Berikan kami hati yang mengasihi, berikan kami hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga ketika kami melihat penderitaan orang lain, hati kami tergerak dan tangan kami terulur untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Pakai hidup kami menjadi alat yang indah di tangan-Mu. Pakai kehidupan kami selama kami hidup di dunia ini, supaya perjalanan hidup kami tidak menjadi sia-sia, tapi kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Berkati jemaat GKI Agape Singkawang, berkati dengan kesehatan, kekuatan, berkati dengan umur panjang, berkati dalam setiap usaha dan pekerjaan, dengan berbagai profesi, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Kami boleh bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, dengan takut akan Tuhan, sehingga keberadaan kami mendatangkan kemuliaan, keberadaan kami mendatangkan berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, baik karena sakit penyakit tertentu, baik karena faktor usia yang sudah lanjut. Pagi hari ini sesuai dengan janji firman-Mu, Engkaulah yang memulihkan keadaan kami. Engkau juga memberkati setiap jemaat Tuhan. Ada beberapa keluarga yang sedang bergumul dengan kondisi keluarga rumah tangga masing-masing. Pagi hari ini Engkau pun menyentuh kehidupan mereka, menyentuh keberadaan kehidupan mereka, membawa dan mengangkat mereka kembali untuk melihat setiap persoalan dengan iman yang sungguh di dalam Tuhan. Engkau yang boleh memberkati, Engkau yang boleh memulihkan keadaan mereka. Suami istri, orang tua dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya Engkau hadir, boleh memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh bersyukur menyerahkan seluruh jemaat GKI Agape Singkawang, bahkan yang hadir bersama dengan kami dalam ibadah pada minggu ini. Engkau boleh memberkati mereka yang berulang tahun kelahiran. Engkaulah yang tambahkan kesehatan, kekuatan, ditambahkan dalam berbagai kebaikan, kasih karunia dalam kehidupan mereka. Dan tahun-tahun hidup mereka menjadi tahun-tahun yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Maka oleh sebab itu berikan mereka kekuatan iman, tambahkan ketaatan dan kesetiaan. Ketika mereka mengalami banyak kebaikan Tuhan, membawa mereka pun senantiasa bersyukur dan memuliakan Allah. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak kami dalam masa pendidikan diberkati, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tuhan berkenan memberkati mereka. Engkau yang menaruh hikmat kecerdasan, Engkau yang buat berhasil
segala yang baik atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, jaga pelihara seluruh jemaat GKI Agape Singkawang. Jaga pelihara kami dalam kuasa darah-Mu. Tutup bungkus kami semuanya. Jauhkan dari ancaman-ancaman apapun. Jauhkan kami dan hindarkan kami dari berbagai virus, bakteri apapun ya Tuhan. Biarlah setiap kami, keluarga-keluarga jemaat-Mu, boleh terpelihara sempurna dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa ini dalam tangan kasih-Mu. Para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, mereka dalam menjalankan tugas tanggung jawab dengan baik. Bahkan pada hari-hari ini kami sedang menghadapi wabah virus corona, di mana pemerintah memusatkan perhatian untuk memberantas penyebaran virus ini. Biarlah Engkau boleh memberkati mereka dalam setiap aturan-aturan yang diberlakukan. Bahkan Engkau memberkati kami bangsa Indonesia ini, masyarakat yang ada. Kami boleh menjadi masyarakat yang taat, kami boleh menjadi masyarakat yang patuh, sehingga segala sesuatu yang boleh dihimbau bagi kami, yang sudah diberlakukan dalam segala keputusan-keputusan yang ada, semuanya boleh mendatangkan kebaikan. Dan akhirnya nanti keadaan bangsa kami dipulihkan, keadaan bangsa kami kondusif seperti sedia kala. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kota Singkawang diberkati, dipulihkan oleh Allah, dan kami boleh mengalami kemurahan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Dengarkanlah das mengatakan persembahan syukur yang terdapat dalam Amsal pasal 11 ayat 24 sampai ayatnya 25 yang berbunyi demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Sebelum persembahan syukur dikumpulkan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, dengan sukacita kami menyerahkan persembahan syukur ini sebagai tanda terima kasih kami kepada yang telah memberkati kami melalui kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat melakukan usaha dan pekerjaan kami dengan baik. Terimalah persembahan yang kami berikan ini, dan ajarkan kami agar dapat mempergunakan setiap berkat-Mu untuk memuliakan Engkau. Amin. Sambil persembahan syukur dikumpulkan, diiringi dengan nyanyian Kidung Baru nomor 188, bait pertama dan bait yang kedua.
Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Atas nama Majelis Jemaat GKI Agame Singkawang, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan hidupku.